Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah, kita berjumpa lagi hari ke-8 kita dengan program One Day One Ayah. Kali ini kita masuk ke ayat 9 dari surat Al-Baqarah. Semoga kita istiqomah dalam kajian kita dan semoga ini membawa kemanfaatan untuk kita bersama. Mari tidak usah berlama-lama, kita ngaji Fuadi. Sobat Fuadi rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas tentang adanya orang-orang yang dia mengatakan bahwa saya beriman, kami beriman, tapi Allah menyatakan tidak, kamu bukan orang yang beriman. Ayat 8 surat Al-Baqarah. Sekarang kita masuk di kajian ayat 9 surat Al-Baqarah. Kita membahas tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang ini yang kita sebut sebagai orang-orang munafik. Apa yang mereka lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una. Baik, kita baca di sini. Yukhadi'una, merasa menipu. Di sini sengaja kita kasih istilah merasa karena kalau yukhadi'una kita katakan mereka menipu Allah, enggak juga kan gitu, karena Allah tentu tidak bisa ditipu. Oleh karena itu yukhadi'una di sini kita menggunakan istilah merasa menipu. Siapa mereka? Allah pada Allah. Ya, kita tidak mengatakan mereka menipu Allah karena tentu Allah tidak bisa ditipu. Maka hanya perasaan mereka saja bahwa mereka menipu Allah. Yukhadi'una, merasa menipu. Siapa mereka? Man. Nah, di sini penting. Mereka di sini adalah diisyaratkan oleh wawu jama' ini, ya. Wawu jama' ini kalimat isim dhamir, kedudukan sebagai fa'il, dan di sini kita rujukkan, kita kembalikan kepada man. Padahal man pada ayat sebelumnya yaqulu itu diposisikan mufrad. Ini mengisyaratkan apa? Bahwa berarti man, ya, sebagai isim mausul itu bisa saja diposisikan sebagai mufrad, sehingga man yaqulu kemarin, ya, bisa saja man di sini diposisikan sebagai jamak, sehingga di sini ayatnya yukhadi'una. Ini rujuknya sama-sama kepada man. Jadi man ini bisa saja diposisikan sebagai mufrad, sehingga man yaqulu di sini dhamirnya adalah huwa, ya. Bisa juga diposisikan sebagai orang banyak, sebagai jamak mudzakkar, sehingga dhamirnya di sini adalah hum, yukhadi'una, wawu. Ya, baik, kita lanjutkan. Yukhadi'una, merasa menipu. Siapa mereka? Man, orang-orang munafik, ya, kalau kita artikan, merasa menipu Allah pada Allah. Kita ulangi, yukhadi'una, merasa menipu. Siapa mereka? Allah pada Allah. Walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman. Siapa mereka? Alladzina. Sekarang kita terjemah, mereka orang-orang munafik merasa menipu Allah dan orang-orang yang mereka beriman. Jadi orang-orang munafik ini dengan segala macam tingkah polanya merasa mereka berhasil menipu Allah dan orang-orang yang beriman, karena mereka menampakkan zahirnya beriman tapi batinnya penuh dengan kebencian dan kekufuran. Maka Allah kemudian memberikan satu penegasan, wa ma yakhda'una, dalam keadaan, nah ini kita pentingnya, wawunya namanya wawu hal. Wa ma yakhda'una, dalam keadaan tidaklah menipu. Siapa mereka? Man, orang-orang munafik, illa anfusahum, kecuali pada, maf'ul, illa anfusahum, kecuali pada diri-diri mereka, man. Wa ma yash'uruna, dan tidak menyadari siapa mereka, man. Mereka merasa menipu itu dalam keadaan sebenarnya mereka tidaklah menipu kecuali pada diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'uruna, dan mereka tidak menyadari. Sobat Fuadi rahimakumullah, kita lanjutkan dengan analisa kata per kata. I'rabnya, yukhadi'una, kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' i'rabnya apa? Hukumnya apa? Mu'rab.
I'rabnya apa? Di sini kita ingat sepi dari amil nasib maupun amil jazim, maka i'rabnya harus rafa. Maka kita sebut di sini mudhari' rafa, marfu, ya. Nah, tanda rafa'nya dengan apa? Dengan tetapnya nun. Mengapa? Karena ini termasuk kategori af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Ketika fi'il mudhari' bersambung dengan salah satu alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah. Dalam hal ini bersambung dengan wawu jamak. Wawu ini adalah kalimat isim, makanya warnanya biru. Isim hukumnya isimnya isim dhamir, hukumnya mabni. Kedudukannya sebagai fa'il sehingga dia mahalnya adalah mahal rafa karena sebagai fa'il. Selesai. Ada fi'il, ada fa'il. Dan kita lihat ternyata fi'ilnya di sini masuk kategori yang disebut dengan fi'il muta'addi yang membutuhkan objek, merasa menipu. Menipu siapa? Ya berarti membutuhkan objek atau fi'il muta'addi. Allah pada Allah. Berarti lafadz Allah sebagai maf'ul. Maf'ul i'rabnya nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena dia isim mufrad. Lengkap sudah, yukhadi'unallaha. Tapi di sini kemudian disambung, bukan hanya mereka merasa menipu Allah, walladzina, wawu namanya kalimat huruf, hurufnya huruf ataf, ya, menghubungkan lafadz alladzina sebagai ma'tuf kepada ma'tuf alaihnya lafadz Allah. Jadi di sini wawu ini menghubungkan lafadz alladzina kepada lafadz Allah. Huruf hukumnya mabni. Alladzina jatuh setelah huruf ataf disebut ma'tuf, kalimat yang dihubungkan. Ma'tuf kepada mana? Kepada lafadz Allah, ya. Nah, ini ma'tuf hukumnya adalah harus mengikuti ma'tuf alaihnya. Lafadz Allah sebagai ma'tuf alaih, dia posisinya atau kedudukannya sebagai maf'ul, maf'ul nasab, berarti ma'tufnya pun harus ikut nasab. Nah, jangan lupa alladzina itu isim mausul, sehingga jangan sampai kita katakan oh ma'tuf di sini ma'tuf kepada lafadz Allah, Allah maf'ul i'rabnya nasab, maka ini ikut nasab, tanda nasabnya fathah. Lah, jangan sampai keliru seperti itu, ya. Karena ini fathahnya alladzina ini fathah mabni, karena alladzina isim mausul hukumnya mabniun alal fathi, mabni fathah. Lah, lalu bagaimana dia sebagai ma'tuf? Kan dia sebagai ma'tuf mengikuti ma'tuf alaihnya, maka i'rabnya hanya dalam mahal atau fi mahalli nasbin, dalam mahal nasab saja, mahalnya saja dia i'rabnya, ya, tidak bisa dinyatakan karena dia isim yang mabni. Lanjut, amanu kalimat fi'il madhi, ya, fi'il madhi hukumnya mabni. Mabninya ada 3, fathah, sukun, dhammah. Di sini dia mabninya mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Ini wawu jamak. Jadi fi'il madhi ketika bersambung dengan wawu jamak mabni dhammah, ya, amanu. Wawunya kita sebut wawu jamak, dia adalah isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni, ya, kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa karena dia mabni, rafa'nya hanya dalam mahal. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Mereka di sini adalah alladzina ini, ya. Oleh karena itu amanu ini fi'il dan fa'ilnya disebut jumlah fi'liyah, kedudukannya sebagai silah dari isim mausul alladzina. Jadi alladzina isim mausul, silahnya berupa jumlah fi'liyah amanu, ada fi'il dan fa'ilnya. Fa'il yang berupa wawu ini sekaligus adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul, dalam istilah nahwu disebut aid. Jangan lupa silahnya isim mausul sebenarnya harus mengandung suatu dhamir yang dhamir itu kembali kepada isim mausul. Dalam hal ini wawu ini fa'ilnya inilah yang menjadi aid atau isim dhamir yang kembali kepada isim dhamir yang kembali kepada isim mausul, rujuknya kembali ke isim mausul. Ini harus ada, entah itu disebutkan atau dibuang atau diperkirakan saja, itu harus ada selalu aid yang menghubungkan silah tersebut dengan isim mausulnya. Baik, kita selesai. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Yukhadi'una ini fi'il mudhari, sehingga
kita ambil maknanya mereka terus-menerus melancarkan ini, melancarkan upaya untuk mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi itu sebenarnya yang terjadi bukan mereka yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya yang terjadi wama yakhda'una, dalam keadaan mereka melakukan itu, dalam keadaan wawu seperti ini disebut dengan wawu hal. Wawu hal, ya. Ma-nya ini wawu hal, hukumnya wawu hal adalah kalimat huruf, tentu hukumnya mabni. Ma adalah kalimat huruf juga, huruf nafi. Huruf nafi, yakhda'una ini fi'il mudhari'. Wawu hal maupun ma yang di sini sama-sama kalimat huruf, tentu hukumnya adalah mabni. Dan yang kedua, mereka sama-sama tidak memberikan efek pengaruh ataupun tidak sebagai amil bagi fi'il mudhari' setelahnya. Sehingga yakhda'una kita katakan adalah fi'il mudhari' yang sepi dari amil nasib maupun jazim, sehingga i'rabnya harus rofa. Tanda rofanya dengan nun. Nun ini adalah tanda rofanya, subutun nun, ya, menjadi tanda rofaknya yakhda'una sebagai fi'il mudhari' yang sepi dari amil nasib dan jazim. Kenapa kok ditandainya menggunakan nun? Karena ia adalah bagian dari af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah? Masih ingat? Fi'il mudhari' yang bertemu dengan salah satu alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah. Kemudian wawu di sini, ingat, ini bukan bagian dari fi'il, ini adalah kalimat isim yang berkedudukan sebagai fa'ilnya, isim dhamir berkedudukan sebagai fa'il, hukumnya mabni tapi dia mahalnya mahal rofa karena sebagai fa'il, ya. Nah, wama yakhda'una, dalam keadaan tidaklah menipu siapa mereka. Nah, perhatikan. Lalu untuk kita yang paham, berarti di sini yang menjadi hal itu adalah jumlahnya ini. Jumlah ma yakhda'una ini menjadi hal dari lafadz sebelumnya. Mana sohibul halnya? Mana kalimat atau lafadz yang sedang diterangkan? Ingat, sohibul hal harus berupa sesuatu yang ma'rifat. Mana yang sedang diterangkan? Siapa yang sedang diterangkan oleh kalimat ini, oleh kalam, oleh jumlah ini? Yang sedang diterangkan adalah fa'il pada lafadz yukhadi'una, wawu jamak ini. Mereka, orang-orang yang kembali kepada orang-orang munafik, merasa menipu Allah dan orang-orang yang beriman dalam keadaan mereka tidaklah menipu illa anfusahum. Jadi begitu. Kita lanjut. Illa anfusahum, kecuali pada diri-diri mereka. Illa adalah kalimat huruf istisna. Maka anfusa sebenarnya disebut sebagai mustasna, kalimat yang dikecualikan. Illa ini adatul istisna, pengecualian untuk mengecualikan, perangkat pengecualian. Anfusa di sini adalah mustasnanya, ya. Nah, namun ternyata mustasna minhunya tidak disebutkan, tidak ada mustasna minhunya. Mereka tidaklah menipu kecuali, ini yang disebut dalam pembahasan istisna disebut kalamnya kalam naqis, karena tidak ada mustasna minhunya. Kalimat yang menerima pengecualian tidak ada, ya. Oleh karena itu kalamnya disebut kalam naqis. Kalau kalam nakis otomatis pasti manfi, pasti di sini didahului oleh huruf nafi. Berikutnya, karena ini kalamnya adalah nakis manfi, maka otomatis mustasnanya dijadikan sebagai makmul atau sesuatu yang tergantung kebutuhan dari amil. Di sini wama yakhda'una, tidaklah menipu siapa mereka, kebutuhannya pada apa? Maf'ul. Mereka ini lafadz ini belum punya maf'ul. Mereka tidaklah menipu kecuali, maka mustasnanya diposisikan sebagai makmul, lafadz yang diamili, ya, lafadz yang diamili oleh yakhda'una. Yakhda'una sudah ada, yakhda'una kalimat fi'il sudah punya fa'il karena dia fi'il muta'addi, membutuhkan objek yang belum ada objeknya, maka anfusa dijadikan sebagai objek atau maf'ulun bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Mengapa? Karena dia adalah jamak
jamak taksir, ya, jamak taksir dari kata-kata nafsun, jamaknya anfus. Nafsun jamaknya anfus, jamak taksirnya. Nah, di sini tanda nasabnya menggunakan fathah. Nah, anfusahum berarti lafadz anfusa langsung disandarkan kepada domir hum, ya, maka hum di sini kedudukannya disebut dengan mudhafun ilaih, kalimat yang disandari. Anfusa disebut mudhaf, kalimat yang disandarkan pada hum, diri-diri mereka. Maka hum ini berarti isim dhamir hukumnya mabni, ya, mabni. Terus kemudian tapi kedudukannya sebagai mudhaf ilaih i'rabnya harus jar. Mana tanda jarnya? Tentu tidak ada karena dia mabni, maka jarnya hanya dalam mahal. Wa ma yakhda'una, dalam keadaan tidaklah menipu siapa mereka, man yang di atas, man yaqulu illa anfusahum, kecuali pada diri-diri mereka. Kita ulangi, kita lihat rujuk dhamirnya di sini. Wa ma yakhda'una, dalam keadaan tidaklah menipu siapa mereka, man, ya, illa anfusahum, kecuali pada diri-diri mereka, man. Jadi ketika dia merasa menipu Allah dan orang-orang yang beriman, sebenarnya yang terjadi mereka hanya menipu terhadap diri mereka sendiri. Wa ma yash'uruna, dan tidak menyadari siapa mereka. Wa ma yash'uruna, dan tidak menyadari siapa mereka, man. Wama, atau wawu di sini adalah kalimat huruf, hukumnya mabni. Ma kalimat huruf juga hukumnya mabni. Wa adalah huruf ataf. Ma di sini adalah huruf nafi, maknanya meniadakan. Sama seperti wama yakhda'una ini, sama. Ma-nya ma nafi, untuk meniadakan. Yash'uruna adalah fi'il mudhari yang sepi dari amil nasib dan jazim, karena wama ini bukan merupakan amil nasib, bukan merupakan amil jazim. Berarti yash'uruna kedudukannya dia fi'il mudhari yang sepi dari amil nasib dan jazim, maka i'rabnya harus rofa. Tanda rofaknya dengan apa? Karena dia adalah termasuk af'alul khamsah, tanda rofaknya dengan nun subutun nun, tetapnya nun, tidak dibuang, ya. Kemudian wawu di sini kita ingat ini bukan bagian dari fi'il, dia adalah isim dhamir yang disisipkan untuk menjadi fa'il atau pelaku dari fi'il itu, ya. Nah, wawu ini adalah wawu jamak, isim dhamir yang hukumnya mabni, kedudukannya sebagai fa'il i'rabnya harus rofa, tapi karena dia mabni, rofaknya hanya dalam mahal. Sobat Fuadi rahimakumullah, alhamdulillah selesai kita analisa terhadap satu ayat, yaitu ayat ke-9 surat Al-Baqarah. Apa yang bisa kita ambil dari pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yaitu bahwa orang-orang yang munafik, ya, mereka di satu sisi merasa bahwa mereka telah beriman, tapi perbuatan yang mereka lakukan selalu berupaya untuk mereka menipu Allah. Berarti apa? Menampakkan di dalam zahir keimanannya, tapi melakukan kebusukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika mereka melakukan itu, mereka merasa telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tapi ingat yang terjadi, mereka tidak pernah menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri. Berarti Allah maupun orang-orang yang beriman tidak akan pernah dirugikan secara hakikatnya oleh perbuatan orang-orang munafik. Orang-orang munafik hanya sedang mencelakakan dirinya sendiri. Wa ma yash'uruna, tapi mereka tidak menyadari hal itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita semua, Sobat Fuadi rahimakumullah, dijaga oleh Allah untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang munafik. Semoga hati kita dibersihkan sehingga terjaga dari kemunafikan, terjaga dari perilaku-perilaku yang menampakkan kebaikan di luar tapi penuh dengan kebencian, penuh dengan keburukan di dalam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentu yang paling besar adalah kemunafikan dalam hal keimanan. Semoga Allah menjaga kita semua. Jika ada koreksi, jika ada perbaikan, ada hal yang salah yang sempat kami sampaikan di channel ini, tolong berikan saran, kritik, masukan di komen. Ya, share jika video ini menurut Anda bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian kita, terutama One Day One Ayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.